Halo teman-teman, ya kita kembali lagi di seri pengantar filsafat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Leukipos ya. Bisa dibilang dia merupakan pendiri dari mazhab ataupun aliran atomisme. Dan sekarang kita akan membahas tentang muridnya yaitu Demokritos. Jadi Demokritos ini merupakan murid dari Leukipos yang juga menarasikan ataupun mengembangkan gagasan tentang atomisme. Jadi sama seperti seri-seri ataupun monolog-monolog sebelumnya ya, saya pengen mengajak teman-teman untuk membayangkan suatu asumsi lagi. Yang mana kali ini kita perlu membayangkan bahwa dunia ini tidak dibentuk oleh dewa, tidak oleh suatu takdir yang misterius, tetapi oleh partikel-partikel kecil yang tidak terlihat, yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti. Jadi, Demokritos mengajak kita untuk membayangkan hal tersebut. Dan ini merupakan satu hal yang cukup revolusioner dan lahir serta dipertahankan oleh Demokritos dari warisan yang dicetuskan oleh Leukipos. Lalu kita hari ini ingin menyelami pemikiran Demokritos tentang atom, hukum alam, hingga kebahagiaan. Yang mana itu bukan sekedar cerita kuno, tetapi justru menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan cara kita memahami hidup di zaman yang modern ini. Pertama-tama kita harus melihat bahwa Demokritos ini lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi ya, kurang lebih seperti itu di kota Abdera, Yunani, yang mana dia terkenal sebagai filsuf yang sering tertawa, bukan karena dia ketawa untuk mengejek ya, tetapi karena ia mempercayai bahwa kehidupan itu harus dijalani dengan keceriaan, bukan dengan kesedihan. Jadi dia sedikit berbeda dari kebanyakan filsuf lainnya yang menekankan mitos atau kekuatan ilahi. Demokritos ini mengajukan pandangan yang radikal, bahwa realitas itu tersusun atas atom-atom dan ruang kosong atau void ya, yang mana dari sinilah lahir aliran atomisme yang kelak mempengaruhi sains modern. Yang mana ini juga sudah kita bahas sebelumnya di pengantar filsafat yang membahas tentang filsafatnya Leukipos ya, yaitu gurunya Demokritos. Nah, di sini tuh Demokritos merumuskan beberapa prinsip utama. Yang pertama tuh semua benda itu tersusun atas atom atau atomos yang mana hal itu tidak terbagi. Kedua, atom itu bersifat abadi dan tidak bisa hancur. Yang ketiga, di antara atom itu ada kehampaan atau void yang memungkinkan pergerakan. Ya, sejauh ini masih sama ya seperti yang kita bahas dalam filsafatnya Leukipos yang kemarin. Kemudian semua perubahan hanyalah perpindahan dan susunan ulang dari atom. Yang mana Demokritos itu berpendapat secara konvensi ya memang kita mengenal rasa manis misalnya. Secara konvensi juga kita mengenal yang namanya rasa pahit. Namun pada kenyataannya itu merupakan kumpulan atom dan ruang kosong aja gitu loh. Dengan kata lain, rasa, warna, aroma, itu semuanya hanyalah hasil dari kombinasi atom yang berbeda-beda. Sehingga pandangan ini menggeser cara manusia memahami dunia. Yang mana dari mitos menuju penjelasan yang sifatnya lebih natural dan rasional. Kemudian, Demokritus juga percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, sama seperti Leukipos, yang mana semuanya terjadi karena satu alasan dan kebutuhan. Sehingga ya dia mewariskan ajaran Leukipos ini untuk mengajarkan kepada manusia bahwa hal-hal itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan aja gitu. Selalu ada faktor-faktor yang melatar belakangi suatu kejadian. Ya dia benar-benar menolak pandangan bahwa adanya kebetulan sehingga manusia itu tidak hanya berpijak pada mitos-mitos ataupun pengaruh-pengaruh yang sifatnya tidak bisa dinalar oleh kemampuan manusia itu sendiri ya. Sehingga kalau kita perhatikan, Demokritos juga mewarisi atau kembali menarasikan tentang segala sesuatu itu tunduk pada hukum sebab akibat. Jadi tidak ada intervensi ilahi yang sifatnya sewenang-wenang atau arbitrer.
Sehingga alam semesta ini bekerja seperti mekanisme jam raksasa. Ya mekanis aja gitu loh alam semesta ini. Dan kalau kita melihat pada dua contoh yang coba saya korelasikan dengan filsafatnya Demokritos ini, misalnya di dalam fisika gitu kan, jika kita tahu posisi dan kecepatan suatu benda, ya maka kita bisa memprediksi pergerakannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pada bidang kedokterannya, yang mana penyakit itu dipahami sebagai gangguan biologis, bukan dari akibat ataupun merupakan akibat dari hukum dewa-dewa. Jadi itu bukan suatu hukuman ya. Jadi itu bisa dipahami kok, bisa dipelajari dan bahkan bisa diobati dengan pendekatan tertentu, ya kan? Dan walau ya Demokritos ini dikenal sebagai filsuf atom ataupun atomisme, Demokritos juga memberi perhatian yang cukup besar pada etika, yang mana menurutnya kebahagiaan sejati ya, itu bukan terletak pada harta atau kesenangan sesaat, tetapi pada eutimia, yang mana jiwa yang tentram, riang, dan seimbang. Dan dia juga sempat menulis dan seakan berpendapat, ya lebih baik sedikit tetapi cukup daripada banyak tapi selalu gelisah. Kemudian kebahagiaan itu bukan terletak pada emas, tetapi pada pikiran yang damai. Jadi dua pesan itu tuh di zaman modern yang penuh dengan konsumerisme hari ini, seperti yang dikritik Marx juga di dalam konsep fetisismenya, banyak orang mencari kebahagiaan lewat belanja, status sosial, atau teknologi terbaru. Namun, riset psikologi modern juga membuktikan bahwa semakin materialistis seseorang, semakin tinggi juga tingkat kecemasan dan depresinya. Wow, itu menarik ya untuk kita lihat. Dan apa yang dulu merupakan spekulasi Demokritos, ya kini menjadi terbukti lewat sains, yang mana bisa kita lihat pada kimia modern gitu. Reaksi kimia itu kalau kita lihat hari ini merupakan perubahan dari susunan atom. Terus kayak di fisika nuklir, ya atom itu ternyata bisa dibagi lagi menjadi proton, neutron, elektron. Terus di dalam nanoteknologi seperti yang kita kaji dalam pendekatan Leucippos, ya kini kita bisa memanipulasi materi di dalam skala paling kecil, yaitu skala atom. Lalu misalnya di dunia medis, kita mengenal konsep atom itu membuka jalan bagi radioterapi kanker, PET scan atau MRI, dan farmasi yang sifatnya berkaitan dengan molekuler gitu kan, merancang obat berdasarkan interaksi antar atom. Dengan sudut pandang lain, kehidupan manusia modern dimulai dari smartphone, listrik, pengobatan hingga etika seperti yang disinggung oleh Demokritos, yaitu berutang pada warisan mazhab atau aliran atomisme, termasuk pada dua tokoh tadi, yaitu Leucippos dan Demokritos, yang tidak terlepas dari sejarah perkembangannya yang dimulai dari Thales. Sehingga kalau kita melihat lebih jauh lagi akan menimbulkan pertanyaan menarik gitu. Jika semua itu tunduk pada hukum atom, apakah kita benar-benar punya kebebasan? Dan ini pertanyaan yang sama sebenarnya dengan pertanyaan yang kita lemparkan kepada Leucippos, yaitu gurunya Demokritos. Yang mana di sini ada dua aspek yang mungkin bisa kita pertanyakan, yaitu tentang neuroscience modern, yang mana pikiran dan emosi itu muncul dari interaksi neuron yang tersusun dari atom-atom ya di dalam otak manusia. Kemudian di fisika kuantum gitu kan, yang mana fisika kuantum ini mencoba menentang determinisme karena sebenarnya partikel itu bisa bersifat acak. Sehingga hal-hal ini menunjukkan bahwa warisan Demokritos itu masih menjadi bahan perdebatan yang besar hingga hari ini, khususnya jika kita berkaca pada perkembangan yang lebih kontemporer, meskipun ya sama seperti Leucippos tidak disiratkan ataupun dilabelkan sebagai direct atribusi kepada Demokritos, tetapi ya masih relevan ya gitu kan. Apakah kita hidup sebagai manusia ini sudah ditentukan oleh hukum alam, atau kita tuh masih punya ruang bagi kebebasan dan kreativitas yang sebenarnya bisa kok manusia miliki gitu, terlepas dari hukum sebab akibat. Yang mana kalau kata Leucippos tuh,
kita harus memahami lebih lanjut gitu kan tentang sebab itu pada akhirnya kita bisa memiliki tujuan ataupun memiliki keputusan yang kita bentuk dari observasi kita gitu loh terhadap sebab tadi. Nah, kalau di Demokritos ini dia lebih memperkokoh ya, cenderung memperkokoh apa yang disodorkan oleh Leukipos tadi melalui pendekatan atomismenya. Sehingga kalau kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari Demokritos yang bisa relevan hari ini. Yang pertama itu tentang berpikir rasional. Kita perlu mencari penjelasan berbasis bukti. Jadi kita tidak lagi mengandalkan mitos-mitos ataupun cerita-cerita yang diturunkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Ya misalnya kita memahami tentang kesehatan gitu. Ya kita memahami tentang komposisi nutrisi, sains, dan bukannya tahayul. Misalnya kita melihat orang yang gizi buruk. Ya sudah kita coba bagaimana sih komposisi nutrisi yang cocok untuk seseorang. Dan bukan sekedar mengandalkan semburan-semburan dari mantra-mantra yang mungkin itu tidak menyentuh dasar dari permasalahan yang terjadi dengan seseorang itu. Yaitu gizi buruk ya kan. Terus kita juga perlu menerima hukum alam gitu kan. Kita sadar bahwa setiap tindakannya memiliki konsekuensi. Bahwa setiap hal yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi sehingga kita lebih bijak untuk memilih dan melakukan sesuatu. Nah ini kan juga memiliki korelasi ya, sedikit korelasi dengan keadilan kosmik. Ya konsep keadilan kosmik seperti yang sudah kita bahas pada pengantar-pengantar filsafat sebelumnya, yang mana akan selalu ada efek tanggung jawab dan efek pembalasan, yang mana di dalam keadaan kosmik itu selalu ada efek lanjutan dari suatu tindakan, sehingga Demokritos kembali mengingatkan kita untuk melihat efek lanjutan itu. Jadi tidak sekedar alih-alih melakukan suatu tindakan, tetapi kita juga diajak untuk memikirkan dampak lebih lanjut dari suatu tindakan itu. Kemudian Demokritos juga mengajarkan kita untuk mengejar eutimia, yang mana eutimia ini mengajak kita mengejar fokus pada keseimbangan batin, hubungan sosial, dan makna hidup. Jadi kan ya kalau kita lihat hari ini manusia itu dengan segala fetisismenya, dengan segala keracunannya terhadap gejolak komoditas, ya itu akan selalu mengajak manusia untuk mengejar harta tanpa henti, mengejar materi ya, menjadi seorang materialis yang sangat radikal. Di sini materialisnya mengacu pada konsep ekonomi ya, jadi materialis yang mementingkan segala sesuatu dan mengukur segala sesuatu dengan uang gitu. Dan by the way saya juga sangat akrab dengan lingkaran seperti itu, jadi saya cukup relate dengan kajian Demokritos ini, yang mana dengan pengejaran terhadap harta tanpa adanya fokus untuk mencapai keseimbangan batin itu ya akan memperburuk situasi dalam konteks hubungan sosial dan makna hidup. Mereka akan cenderung menjadi lebih mudah anxiety, lebih mudah mengalami depresi, yang mana kemelekatan dengan uang, dengan harta itu menjadi suatu racun yang menyebabkan mereka akhirnya hancur secara perlahan. Dan Demokritos itu tidak menganjurkan itu. Demokritos mengajak kita untuk mengejar eutimia yang ya menemukan keseimbangan dalam hidup. Selanjutnya, Demokritos juga mengajak kita untuk menghargai ilmu, yang mana misalnya dari listrik di rumah tangga hingga teknologi medis, yang mana semua itu lahir dari keberanian berpikir manusia secara natural, khususnya mengacu pada filsafat dan konsep yang digaungkan oleh Demokritos dan termasuk juga oleh gurunya Leukipos tentang atomisme dan dinamika-dinamika yang berkorelasi dengan filsafat atau dasar yang diletakkan oleh Demokritos. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut sebagai langkah reflektif kita untuk melihat dan memaknai filsafatnya Demokritos, Demokritos ini mengajar kita dua hal besar gitu kan. Yang pertama tuh Demokritos mengajak kita memahami dunia, bahwa dunia ini bisa dipahami melewati hukum alam. Jadi bukan sekedar misteri ilahi yang sifatnya supranatural ya. Yang kedua, bahwa pengetahuan sejati itu seharusnya membawa kita pada ketenangan dan kebahagiaan, dan menghindari yang namanya pengejaran terhadap harta dan
sifat-sifat yang mungkin hedon, yang mungkin fetishisme komoditas dan lain sebagainya, sehingga dengan pengejaran yang lebih condong pada eutimia, ya kita bisa mencapai keseimbangan hidup yang lebih layak untuk kita jalani. Dan di era modern, ketika kita memegang smartphone, seperti yang kita ambil contoh juga dari Yokipos gitu kan, yang mana sebenarnya itu kita sedang berjalan di jejak filsuf yang sudah hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu gitu kan. Kita mundur ke belakang gitu. Ketika kita memegang smartphone, ketika kita mendapatkan obat-obat yang canggih, ketika kita berdiskusi tentang etika dan kebahagiaan, yaitu kita menelusuri jejak-jejak filsafat dan filsuf yang hidup 2000 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Jadi disinilah kita perlu melihat bahwa Demokritus ini sebenarnya pribadi yang unik dan juga dijuluki sebagai the laughing philosopher atau filsuf yang sering tertawa ya, jenaka. Tapi dalam hal ini jenaka yang bukan seperti stand up comedian ya, tapi cenderung memaknai kehidupannya dengan tertawa, dengan penuh full of joy ya, seperti itu. Jadi dengan pemahaman tersebut, Demokritus ini tahu gitu loh, memahami dunia itu bukanlah suatu beban, tapi suatu pintu untuk menuju hidup yang lebih cerah, untuk hidup yang lebih bermakna ketimbang kita harus mengejar suatu ketidakpastian dan kegilaan terhadap harta. Nah, kenapa filsafat Demokritus ini penjelasannya agak cukup singkat? Karena sebenarnya pemahaman kita tentang atomisme ini cukup dengan menelusuri pemikiran dari Leucippus hingga Demokritus ini. Dan meskipun pada akhirnya nanti di masa depan kita memerlukan bahan lanjutan untuk memahami perkembangan yang lebih baru lagi terkait konsep-konsep atomisme, dan tentu di masa depan, khususnya setelah masanya Demokritus ini, dan kalau kita kaji dalam filsafat yang lebih baru lagi, nanoteknologi dan lain sebagainya, itu memiliki banyak relevansi dan berbagai term-term yang bisa kita bilang akan kita masukkan juga ke dalam sesi-sesi selanjutnya. Jadi teman-teman, sesi Demokritus ini mengajarkan pada kita untuk selalu memperhatikan kemampuan rasional kita dan tidak berhenti pada suatu jawaban yang absolut.